Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk memahami beberapa kasus yang berhubungan dengan tegangan di balok di pertemuan ke-12. Silakan disimak dengan baik ya. Yang pertama, tegangan normal di balok. Diketahui sebuah balok sederhana AB dengan panjang bentang 6,70 meter memikul beban terbagi rata dengan intensitas Q atau gaya rata-rata sama dengan 20 kN per meter. Beban terbagi rata tersebut meliputi juga berat sendiri balok. Balok ini terbuat dari kayu lapis, laminated wood, dan mempunyai penampang dengan lebar B sama dengan 225 mm. Dan tingginya sendiri adalah 690 mm. Diminta hitung tegangan tarik dan tekan maksimum di balok akibat lentur. Lihat di sini sudah tergambarkan bahwa penampangnya H690 mm, B-nya 225 mm. Dengan panjangnya dari balok tersebut adalah 6,70 meter. Nah, kita hitung dulu momennya, yaitu momen sama dengan, karena dia beban rata, langsung momen sama dengan 1/8 kL kuadrat. Nah, maka kita nanti akan hasilkan adalah 112,225 kali 10 pangkat 6 megapascal atau Newton milimeter. Sorry, bukan megapascal tapi Newton milimeter. Kemudian kita hitung S-nya. S sama dengan BH kuadrat dibagi 6. Sehingga nanti kita dapatkan 17,85 kali 17.853.750 mm per 3. Nah, untuk tegangan C atau tegangan T-nya sama dengan M besar dibagi S. Sehingga nanti hasilnya 6,29 MPa. Yang kedua, balok kayu yang ditumpuk sederhana dengan bentang L sama dengan 3,6 meter memikul beban terbagi rata Q sama dengan 6 kN per meter. Tegangan lentur izinnya adalah 12,5 MPa. Di mana dia itu berat kayunya sendiri adalah 5,5 kN per meter kubik. Kita diminta untuk tentukan ukuran balok yang memadai. Nah, kalau disketsakan seperti demikian, di mana nanti kita dapat momen maksimum Mmax sama dengan 1/8 kL kuadrat, sama dengan 9,72 kN. Maka modulus pelapang yang diperlukan itu S sama dengan Mmax dibagi tegangan izin, sama dengan 777,600 mm pangkat 3. Kalau S sama dengan 1/6 BH kuadrat, maka kita ambil contoh misalkan B-nya 150, maka kita akan memperoleh hanya 200 mm. Nah, ini kita sudah dapat hanya 200 mm. Lanjut, tegangan geser di balok. Contoh, sebuah balok metal panjangnya 1 meter ditumpu sederhana di titik A dan di titik B. Beban terbagi rata pada balok termasuk berat sendiri adalah Q sama dengan 28 kN per meter. Pelapang balok sendiri lebarnya B-nya 25 mm, H-nya sama dengan 100 mm. Hitung misalnya tegangan normal sigma C dan tegangan geser tau C di titik C yang terletak 75 mm di tepi bawah balok dan 200 mm dari tumpuan B. Nah, gambarkan tegangan ini di suatu elemen tegangan titik C. Nah, kita akan cari gaya geser dan momen lenturnya. Dari situ kita nanti akan dapatkan MC sama dengan 2,24 kN. Kemudian kita cari gaya geser VC sama dengan 8,4 kN. Momen inersia caranya sama BH pangkat 3 bagi 12 karena kan dia persegi panjang. Kemudian kita akan dapatkan 2,083 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Sedangkan sigma C atau tegangan normal di titik C sendiri adalah min MY dibagi I. Kita masukkan angkanya di mana Y ini kita ambil 25, nah Y-nya itu adalah 100 dikurangi 75, nah itu Y-nya. Nah, kemudian sama dengan min 26,88 MPa. Kemudian tegangan geser di C, kita cari dulu QC-nya
statis momennya sama dengan AC kali YC. AC-nya itu 25 kali 25 dikali 25 tambah 25 per 2. Jadi kita dapat 23,437 23.437,5 mm pangkat 3. Kemudian tegangan geser di C atau tau C sama dengan VC kali QC kali inersia di balok. Maka kita nanti akan dapatkan 3,78 MPa. Yang kedua, sebuah balok yang memiliki penampang bentuk T seperti ini, memikul gaya geser vertikal V. Nah, V sama dengan 45 kN. Dimensi penampang adalah B sama dengan 100 mm, T sama dengan 25 mm, dan H sama dengan 200 mm, dan H1 sama dengan 175 mm. Diminta tentukan tegangan geser tau 1 di bagian atas badan garis LN dan tegangan geser maksimum atau tau max. Nah, kita dulu lokasi sumbu netralnya di mana A sama dengan atau luas penampang total sama dengan B dalam kurung H kurang H1 ditambah T kali H1 sama dengan nanti kita dapat A totalnya 6.875 mm persegi. Kemudian I AA kita nanti akan dapat 851.562,5 mm pangkat 3. Sedangkan C2 rumusnya QAA dibagi dengan luas penampang sama dengan 123,864 mm. Sedangkan C1 sendiri 76,136. Nah, momen inersia IAA sama dengan BH pangkat 3 dibagi 3 dikurang. Nah, ini sendiri kan ada yang IAA yang ini sama yang ini. Dikurang B kali B kurang T. Terus habis itu dikali H1 pangkat 3 dibagi 3. Nanti kita dapat 132.682.291,67 mm pangkat 4. Nah, AC kuadrat sendiri adalah 105.478.247,16 mm pangkat 4. Inersia total sama dengan IAA dikurangi AC 2 kuadrat. Nanti kita dapat 27.204.044,51 mm pangkat 4. Sedangkan tegangan geser di badan atau garis LN Q1 sama dengan B dikali H min H1 dikali C1 min H1 per 2. Nanti kita dapat 159,090 mm pangkat 3. Sedangkan tau 1 sendiri VQ1 sama dengan IT sama dengan 10,53 MPa. Sedangkan Qmax itu di C2 artinya dikali C2 dibagi 2 nanti hasilnya adalah 191,778,63 mm pangkat 3. Nah, tau max itu rumusnya adalah V ini gaya geser V dikali Qmax dibagi dengan IT sama dengan 12,69 MPa. Kemudian lanjut balok susul. Diketahui balok box kayu terbuat dari dua papan berukuran 40 kali 180 mm sebagai sayap dan dua kayu lapis setebal 15 mm. Nah, ini yang kanan kiri sebagai badan balok. Tinggi total balok adalah 280 mm. Kayu lapis ini sambung ke sayap dengan menggunakan sekrup kayu yang memiliki beban izin geser F sama dengan 1100 Newton untuk satu sekrup. Jika gaya geser V yang bekerja di penampang 10,5 kN, tentukan jarak longitudinal izin maksimum sekrup atau S. Kita masukkan aliran gesernya sama dengan AF dikali DF sama dengan 864.000 mm pangkat 3. Ini sama dengan 1/12 B kali H pangkat 3 dikurang 1/12 B kali H pangkat 3. Jadi yang besar dikurang yang kecil. Jadi nanti hasilnya adalah 264,2 kali 10 pangkat 3 mm pangkat 4. F kecil sendiri sama dengan VQ dibagi I. Nanti kita dapatkan 34,3 Newton per milimeter. Kemudian kita cari S. S atau jarak sekrup itu 2F dibagi F. Nah, F kecil itu adalah French ya. Jadi sama dengan 64,1 mm. Jadi S ini nanti kita dapatkan 64,1, tapi supaya untuk pelaksanaannya kita nggak mungkin 4
mili itu kita hitung, jadi kita anggap S-nya 60 mm. Kemudian tegangan di balok. Sebuah tiang aluminium untuk penerang jalan, nih contohnya, mempunyai berat 4.600 Newton dengan memikul lengan yang beratnya 660 Newton. Pusat berat lengan adalah 1,2 meter dari sumbu tiang. Diameter luar tiang di dasar adalah diameter luar di tiang sendiri di dasar adalah 225 mm dan tebalnya adalah 18 mm. Hitunglah tegangan tarik dan tegangan tekan maksimum bagian dasar akibat semua beban mati. Nah, bentar. Nah, kita hitung nilai P-nya sendiri adalah W1 ditambah W2. Jadi W1 tambah W2 sama dengan 5.260 Newton. Ini tambah ini ya. Kemudian kita hitung M sama dengan W2 dikali B sama dengan 792 Newton meter. Kemudian luas penapangnya pi per 4 di luas diameter luar dikurangi diameter dalam sama dengan 11.706 mm kuadrat. Kemudian kita cari inersianya karena dia lingkaran pi per 64 kali diameter luar dikurangi diameter dalam sama dengan 63,17 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Nanti kita cari C-nya, D2 dibagi 2 sama dengan 112,5 mm. Kemudian kita cari tegangan maksimum atau sigma T sama dengan min P per A terus ditambah momen ini M kali C kecil dibagi I. Nanti kita dapat 961 kilo Pascal. Kemudian sigma C-nya sendiri atau tegangan titik C sama dengan min P per A min MC dibagi I sama dengan min 1860 kilo Pascal. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa belajar. Salam sehat dari Ibu Riris. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.